Halo, selamat pagi adik-adik, shalom. Nggak kerasa ya, tiba-tiba udah hari Minggu lagi. Kita mau sekolah Minggu deh sekarang. Gimana perasaannya adik-adik pagi ini? Ada yang senang, ada yang bersemangat, atau yang kesel? Ada yang masih ngantuk? Apapun yang adik-adik rasakan pagi ini, adik-adik tetap keren karena udah berusaha untuk ikut ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang Kakak Vio mau mengajak adik-adik untuk bersuka cita. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu, kita nyanyiin lagu Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita buka ibadah sekolah minggu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami selama kami tidur tadi malam. Engkau membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat dan segar, sehingga kami bisa bersuka cita, bisa bersukaria untuk memulai ibadah sekolah minggu. Engkau yang berkati ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tadi adik-adik udah bersukaria. Nah, sekarang Kakak Vio mau mengajak adik-adik untuk nyanyi lagi. Judulnya Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Kita ulang lagi ya, dari awal, ikutin gayanya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan menjadi sumber bagi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan
Firman Tuhan pelita hidupku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, ditutup matanya. Jangan ada yang mengintip ya, karena nanti Tuhan lihat nih siapa adik-adik yang ngintip saat berdoa. Oke, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa kalau Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari. Bapa, hari ini kami ingin melakukan sekolah minggu, biarlah Tuhan Yesus pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, hari ini Kak Gita ingin kasih satu buah video. Nanti adik-adik bisa perhatikan ya video yang Kak Gita kasih. Dan ini dia videonya. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut.
adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas kecil, yuk kita buka Alkitab kita dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Untuk adik-adik yang belum bisa membuka Alkitabnya, bisa minta tolong papa, mama, opa, oma, atau anggota keluarga adik-adik yang berada di rumah. Adik-adik, kakak akan membacakan firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik mohon didengarkan ya. Oke, kakak mulai ya. Menyeberangi Laut Tebraun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orang yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, pada zaman dahulu bangsa Israel tinggal di tanah Mesir. Bangsa Israel mengalami yang namanya kesusahan, kelaparan, penganiayaan. Seperti yang tadi kakak Gita kasih videonya, adik-adik bisa lihat bahwa bangsa Israel dipukul, bangsa Israel dipaksa untuk kerja. Sehingga membuat bangsa Israel bersedih dan memohon kepada Tuhan agar mereka semua bisa terbebas dari tanah Mesir. Nah adik-adik,
Ketika bangsa Israel telah sampai di dekat Laut Teberau, pasukan kereta berkuda Mesir terus yang namanya mengejar bangsa Israel, sehingga membuat bangsa Israel menjadi takut adik-adik. Tetapi Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas. Dan apa yang terjadi adik-adik? Laut terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa berjalan melewati laut itu dalam keadaan kering. Wah, hebat ya adik-adik. Tentara-tentara atau pasukan kereta berkuda orang Mesir terus mengejar bangsa Israel melewati laut Teberau juga. Tetapi Musa mengangkat tongkatnya ke atas dan mengulurkan tangannya ke laut, sehingga laut yang tadinya kebelah menjadi dua menyatu kembali adik-adik dan membuat pasukan berkuda atau tentara-tentara orang Mesir tenggelam adik-adik. Wah, adik-adik, Tuhan sangat baik ya, karena membuat bangsa Israel bisa terbebas dari orang-orang Mesir. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus mau loh menolong bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Begitu juga dalam kehidupan kita adik-adik. Tuhan Yesus pasti menolong kita melalui papa, mama, opa, oma, adik, kakak, ataupun keluarga yang lainnya. Adik-adik, ketika adik-adik sakit, pasti ada papa, mama yang menjaga adik-adik sehingga adik-adik bisa sembuh kembali. Ketika adik-adik lapar, pasti juga ada mama yang membuati adik-adik makanan sehingga adik-adik tidak menjadi kelaparan kembali. Nah adik-adik, itulah penyertaan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus berterima kasih adik-adik kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menolong kita dalam keadaan suka, dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan Yesus ada loh dan mau menolong kita. Nah adik-adik, kakak Gita mau ajarin adik-adik untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, dengan cara rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, nurut sama papa mama. Oke? Adik-adik, yuk kita lipat tangannya kembali, tutup matanya kembali. Kita mau berterima kasih nih atas firman yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan boleh memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapa, hari ini kami juga berterima kasih kalau Tuhan boleh memberikan pertolongan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur atas apa yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, ketemu lagi sama Kakak Vio. Gimana tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Gita dan Kak Desi? Semoga firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar bisa menjadi berkat buat adik-adik dan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan ini kita kasih sebagai bentuk ucapan syukur kita ke Tuhan, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita siapin persembahan kita mau ngasih persembahan sambil menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita ulang dari awal.
Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak menderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ibadah sekolah minggu kita sudah mau selesai. Semoga apa yang adik-adik dapat hari ini nggak berhenti di adik-adik doang, tapi bisa berbuah juga untuk orang lain. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yuk kita tutup ibadah sekolah minggu dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami selama kami ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang berkati segala aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti supaya berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami bisa menjadi buah, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.